adakah keselamatan itu dapat hilang, ya, jika tidak atau tidak jika seorang itu sudah hidup kekal, ya, tapi terus-menerus hidup dalam dosa. Nah, jadi seperti minggu lalu saya ada berkata bahwa kita membezakan antara orang yang hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa. Nah, saya ingin bacakan satu ayat ya dari pada 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Ini kalau dalam terjemahan Indonesia dia kata begini ya, dia agak kalau kita sekali impas ya seperti apa nih sangat fix macam ya saya bacakan ya. Dia kata setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita baca macam itu sudah macam seolah-olah orang Kristen tak akan berbuat dosa. Tapi ini terjemahan Indonesia ya, itu masalah terjemahan. Nah, terjemahan karena apa ini? Karena terjemahan pun dibuat oleh orang kan. Jadi dia agak itu. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Inggris, saya bacakan dalam bahasa Inggris. Dalam ESV. Dia kata begini. No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Oke, okay? Jadi dia berkata orang yang lahir dari Allah, ini orang yang lahir baru ya. Dia berkata tidak akan praktis ataupun mengamalkan hidup di dalam dosa. Jadi kalau dia begini, cara kita melihat ya, kita tidak merumuskan keselamatan itu. Orang itu hilang atau tidak keselamatan. Kita melihat begini, kalau orang ini terus-menerus hidup di dalam dosa, dia hidup di dalam dosa, keep on sinning, practice sinning, ya, seperti dalam ayat itu tadi, itu hanya menunjukkan bahwa kemungkinan bahwa orang itu belum lahir baru. Nah, karena ayat itu sudah jelas mengatakan. Dan kita boleh baca ayat yang lain, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Kita baca dalam Roma 6 ayat 14 mengatakan, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi orang yang berkata dia sudah menerima anugerah, sudah penuh kasih karunia, sudah mengalami keselamatan, sepatutnya dia semakin bertumbuh ke dalam kebenaran Allah, dalam kekudusan dan sebagainya. Dia berjalan di dalam direction itu. Tapi kalau dia terus-menerus itu hanya menunjukkan bahwa orang ini ada kemungkinan bahwa dia hanya secara teori, secara religius, secara agamawi, ya, pergi gereja dan sebagainya, mengucapkan bernyanyi seperti kita, tetapi ternyata bahwa di dalam dia belum terjadi sesuatu kelahiran kembali, ya. Jadi itu kita membezakan, ya. Jadi masalahnya di sini bukan dia hilang keselamatan, tapi lebih besar lagi adalah adakah dia memang sudah mengalami keselamatan atau tidak. Ya, kalau dia betul-betul mengalami keselamatan, maka dia akan hidup di dalam pertobatan, ya. Dia hidup akan mau seperti Pastor Sumping sudah bagi tahu tadi, dia mempunyai perspektif yang berbeza sudah terhadap Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan. Terhadap hidup, dia semakin membuah-buahkan kebenaran, kasih, itu penguasaan diri, ya, dapat menguasai diri dan sebagainya. So buah-buah itu nampak. Ya, tapi kalau dia tidak menunjukkan itu, sepertinya menunjukkan bahwa dia hidup di dalam kehidupan lama, kehidupan dalam dosa. Nah, jadi begitu, ya.